Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi. Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai. Pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita. Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut, antara 60 hingga 150 derajat Celcius, menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan. Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km. Dan seringkali sebagian jalurnya horizontal. Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru.
Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya. Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan. Minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi. Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan deemulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan, digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumur lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin. Setiap tahun, lebih dari 50.000 ton uranium ditambang di seluruh dunia. Namun, untuk mendapatkan beberapa gram energi saja, bertonton batuan harus diolah. Semuanya dimulai di gurun, di mana suhu mencapai 38 derajat, dan berakhir di reaktor yang memasok listrik untuk New York. Di sini ada sentrifugal yang berputar lebih cepat dari turbin pesawat, dan zat yang dapat mengikis logam dalam hitungan detik. Tapi yang paling menarik adalah sesuatu yang bahkan tidak disebutkan dalam instruksi keselamatan. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang energi atom. Semuanya dimulai dari debu. Secara harfiah, biji uranium ditambang di daerah panas, Arizona, Wyoming, Texas, New Mexico. Di sini, matahari sangat terik, hingga 38 derajat Celcius di tempat teduh, jika Anda bisa menemukannya. Ada dua metode penambangan, tambang terbuka, di mana lapisan atas tanah diangkat, dan tambang bawah tanah, dengan bahan peledak dan lift. Ada juga metode pelindian di tempat. Pipa dimasukkan ke dalam tanah, larutan khusus dipompa masuk untuk melarutkan uranium langsung dari batuan, lalu dipompa kembali ke atas.
Semua biji ini, batuan abu-abu kecoklatan, sekilas tidak berbeda dari batu biasa. Namun, kandungan uranium-235 di dalamnya hanya 0,7%. Sisanya adalah massa yang hampir tidak berguna, yang tidak berfungsi di reaktor. Dan untuk memeras setetes energi yang dibutuhkan, ratusan ton batuan harus diolah. Setelah ditambang, biji dihancurkan, digiling, dan dimasukkan ke dalam rendaman kimia. Ditambahkan larutan asam atau alkali. Kemudian, penyaringan, pengendapan, dan pengeringan pada suhu 260 derajat. Dan hasilnya adalah yellow cake, sebuah konsentrat bubuk berwarna kuning. Nama resminya adalah konsentrat uranium oksida, tetapi semua orang di pabrik menyebutnya yellow cake. Tampilannya cantik, berwarna mustard, gembur, seperti bumbu barbeque. Tapi jangan sampai terhirup atau tersentuh. Radiasi alfa, waktu paruh yang panjang, debu berbahaya. Yellow cake dikemas dalam drum berdinding ganda, dimuat ke trailer dengan pengawalan, diberi tanda radiasi, dan dikirim ke pabrik pengayaan. Dari debu beracun inilah dimulai perjalanan yang menghasilkan cahaya lampu di atas meja dapur atau listrik untuk kereta bawah tanah yang melaju di bawah New York. Baiklah, yellow cake sudah tiba di dalam drum, radioaktif dan kering. Langkah selanjutnya, mengubahnya menjadi gas. Bukan sembarang gas, melainkan uranium heksafluorida. Konsentrat uranium pertama-tama dilarutkan dalam asam, dimurnikan, lalu diubah menjadi uranium dioksida. Dan disinilah keajaiban dimulai. Uranium dioksida direaksikan dengan fluorin dalam reaktor khusus pada suhu 540 derajat. Reaksi ini menghasilkan gas transparan yang mudah menguap, yang mendidih pada suhu 56 derajat. Artinya, cukup dipanaskan sedikit dan ia berubah dari kristal menjadi uap. Tapi tidak sesederhana itu. Gas ini sangat beracun. Ia mengikis logam, merusak kulit, dan di udara lembab langsung berubah menjadi hidrogen fluorida dan asam uranat. Sebuah koktail mematikan. Itulah mengapa semua ini dilakukan dalam reaktor otomatis yang kedap udara. Zat ini terbentuk sebagai kristal padat keputihan jika didinginkan hingga suhu kamar. Kristal-kristal ini disimpan dalam kontainer baja, drum dengan ukiran dan tanda radioaktif. Setiap drum beratnya hampir 14 ton. Anda pikir mesin cuci berputar cepat? Anda belum melihat sentrifugal nuklir yang berputar 70.000 putaran per menit. Itu 10 kali lebih cepat dari turbin pesawat. Dan semua ini hanya untuk satu tujuan, memisahkan isotop uranium. Uranium heksafluorida, gas beracun yang baru saja kita buat, dipompa ke dalam ruang silinder yang tinggi dan ramping, yang dipercepat hingga kecepatan luar biasa. Gaya sentrifugal melakukan tugasnya. Atom uranium-238 yang lebih berat terlempar ke tepi, sementara yang lebih ringan, uranium-235, tetap berada di dekat pusat. Tetapi satu sentrifugal saja tidak cukup. Jadi mereka dihubungkan dalam kaskade yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan unit. Setiap unit sedikit memperkaya gas dan meneruskannya ke unit berikutnya. Siklus ini berulang terus hingga kandungan uranium-235 mencapai setidaknya 3 hingga 5%. Ini adalah standar untuk reaktor. Oke, gas sudah diperkaya, tapi dalam bentuk gas, ia tidak bisa memberi makan reaktor. Jadi sekarang ia diubah lagi, kali ini menjadi bentuk keramik padat. Setelah serangkaian reaksi kimia, gas tersebut menjadi uranium dioksida, zat padat berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dipadatkan di bawah tekanan 20 ton menjadi pelet silinder kecil berdiameter 8 mm. Terlihat hampir lucu. Selanjutnya, pelet-pelet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu hampir 1650 derajat
agar menjadi sekeras porselen. Kemudian, mereka dipoles dan dihaluskan. Pelet-pelet tersebut dimasukkan ke dalam tabung logam panjang, batang bahan bakar, biasanya terbuat dari paduan zirkonium, karena tidak berkarat dan tahan terhadap radiasi ekstrim. Setiap batang diisi dengan lebih dari 300 pelet. Batang-batang tersebut dilas secara kedap udara dan digabungkan menjadi modul rakitan bahan bakar. Bentuknya seperti kerangka dari puluhan tabung yang disusun dalam bentuk persegi. Satu rakitan seperti ini bisa berbobot lebih dari 680 kg dan beroperasi hingga 6 tahun di dalam reaktor. Bahan bakar yang sudah jadi dikemas dalam kontainer berlapis baja. Transportasinya dilakukan di bawah pengawalan melalui rute khusus dengan pendamping dan GPS. Setelah semua proses ini, tersisa uranium heksafluorida bekas yang disebut tailings. Ini adalah campuran isotop yang masih mengandung sedikit uranium-235 tapi tidak banyak. Tailings ini disimpan dalam drum baja di area khusus di bawah pengawasan. Ketika sebuah rakitan bahan bakar telah menyelesaikan masa tugasnya selama 4 atau 6 tahun di jantung reaktor, ia bukan lagi bintang yang bersinar. Rakitan itu diangkat oleh sistem robotik dan dipindahkan ke kolam air. Kedalamannya lebih dari 6 meter. Air berfungsi mendinginkan dan melindungi dari radiasi karena bahan bakar tersebut masih sangat panas. Di sana, ia beristirahat selama beberapa tahun. Kemudian, ada dua pilihan, penyimpanan kering jangka panjang dalam kontainer beton berdinding ganda atau pemprosesan ulang. Proses ulang dilakukan di negara lain, karena Amerika Serikat sebagian besar menyimpannya, bukan memproses ulang. Di fasilitas penyimpanan kering, rakitan-rakitan ini berdiri selama puluhan tahun, didinginkan oleh ventilasi alami seolah-olah berada di sebuah biara nuklir. Ini bukanlah akhir, melainkan tahap baru dalam hidupnya. Tahap yang lambat, terkontrol, tetapi sangat terkait dengan masa depan energi. Karena bahkan setelah keluar dari reaktor, bahan bakar ini tetap menjadi sumber panas, sebuah pelajaran, dan alasan untuk dihormati.